Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita tiba di renungan malam pada malam hari ini. Dan sebelum kita membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah, Sang Sumber Pemilik kehidupan kami bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh hadir hingga pada di malam hari ini, itu semua karena berkat dan kasih sayang Tuhan yang melimpah atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan membaca serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami, agar apa yang boleh kami baca serta kami renungkan bersama, itu semua dapat kami aplikasikan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Bersabdalah kepada kami ya Allah, karena kami anak-anak-Mu sudah sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan yang adalah juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, bacaan Alkitab kita diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-27 yang menyatakan, ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta itu mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka. Katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya merenungkan firman Tuhan, namun juga melakukannya dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Maranatha. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, penglihatan menjadi bagian penting dari manusia. Maka ketika seseorang kehilangan penglihatannya, hal tersebut akan menjadi sebuah penderitaan bagi dirinya. Hal ini juga lah yang dirasakan oleh kedua orang buta yang menghampiri Yesus. Mereka memohon karena mereka merasa diri mereka dalam penderitaan. Mereka tidak dapat melihat dan mereka memohon belas kasih Tuhan. Mereka memohon belas kasih Yesus untuk menyembuhkan kebutaan mereka. Dan ketika Yesus bertanya kepada mereka apakah mereka percaya bahwa Yesus mampu melakukan hal tersebut, mereka menjawab bahwa mereka percaya. Mereka percaya bahwa Yesus punya kuasa untuk menyembuhkan mereka, seorang yang buta, untuk dapat melek kembali. Dan Yesus pun menjamah mata mereka dan kemudian berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Setelah itu kita bisa baca bersama tadi di ayat bacaan kita bahwa kedua orang buta tersebut dapat melihat. Dari kisah Yesus dengan kedua orang buta ini kita belajar tentang iman dan pengharapan akan Yesus. Bahwa seberat apapun penderitaan yang dialami, selama kita punya iman dan kita berharap kepada Yesus, maka Tuhan akan senantiasa, Yesus akan senantiasa merengkuh dan juga menyelamatkan kita dari berbagai penderitaan yang kita rasa itu berat, kita rasa itu tidak dapat kita jalani, kita rasa itu tidak sanggup untuk kita jalani hingga pada hari ini. Tapi berkat Yesus, berkat iman dan pengharapan kita kepadanya, kita bisa melewati berbagai permasalahan, berbagai hal yang kita anggap tidak mampu kita jalani sendiri, tidak mampu kita atasi, tapi berkat iman dan pengharapan kita kepadanya, kita dapat melalui hal tersebut. Di tengah pandemi saat ini, Ibu Bapak, berbagai kondisi telah kita lewati. Mulai dari bertahan untuk tetap di rumah saja, bertahan untuk melakukan berbagai aktivitas, mulai dari pekerjaan, mulai dari beribadah, mulai dari bersekolah, dan apapun aktivitas yang mengharuskan kita untuk tetap di rumah saja. Dan tidak banyak juga dari kita yang kemudian harus kehilangan pekerjaan, harus kehilangan sanak saudara atau keluarga karena pandemi saat ini. Pandemi saat ini juga membawa setiap kita atau orang-orang sebagian besar di luar sana dengan berbagai penderitaannya masing-masing. Kehilangan harap serta lelah untuk terus berjuang melawan pandemi ini mungkin sudah banyak dialami orang banyak. Kita lelah berharap
pada kondisi yang tidak menentu saat ini. Kita lelah untuk senantiasa punya pengharapan kepada Tuhan karena pandemi ini tidak kunjung berakhir. Kita mungkin mempertanyakan, Tuhan, apakah Tuhan terus hadir bersama-sama dengan kita? Apakah Tuhan terus menjamah setiap kita? Apakah Tuhan hadir bersama-sama dengan kita? Mungkin pertanyaan itu hadir bagi setiap orang. Namun malam ini, di masa Advent yang pertama, di minggu pertama Advent ini yang penuh dengan pengharapan akan hadirnya Sang Juru Selamat, kita kembali dikuatkan oleh firman Tuhan melalui cerita dari Yesus yang menyembuhkan 2 orang buta, mengingatkan setiap kita bahwa Tuhan senantiasa mengingat, Tuhan senantiasa merengkuh, Tuhan senantiasa hadir menolong setiap penderitaan umatnya yang berduka, setiap umatnya yang berharap dan punya iman percaya kepadanya. Sama halnya dengan kedua orang buta tadi yang berteriak, Tuhan kasihanilah, serta memiliki iman percaya kepada Tuhan, maka sebagai manusia kita senantiasa diingatkan untuk punya iman yang sama, untuk punya iman percaya, untuk punya pengharapan yang sama dengan kedua orang buta tadi, bahwa seberat apapun, sedalam apapun penderitaan kita, ketika kita punya iman dan juga pengharapan akan Dia, maka Dia akan senantiasa menolong dan menjaga setiap kita. Ketika kita hanya berseru, Tuhan tolong, Tuhan tolong, tanpa kita punya iman dan percaya kepada Dia, maka sia-sialah segala seruan kita. Ketika kita tidak berharap, kita tidak berserah kepada Dia, kita tidak menyerahkan segala pergumulan kehidupan kita kepadanya. Kita hanya mengeluh saja lewat kata-kata. Dan itu hanya menjadi keluhan-keluhan saja. Ibu bapak saudara sekalian, Tuhan akan senantiasa mengingat setiap kita yang berharap kepadanya dan menjawab setiap keluh kesah resah kita sesuai dan seturut dengan kehendak-Nya. Maka tugas kita sebagai manusia yang hadir saat ini, kita yang mungkin saat ini merasa lelah berharap kepadanya, kita yang mungkin punya iman dahulu tapi sekarang karena berbagai macam pergumulan, berbagai macam penderitaan, iman kita mulai padam, bahkan nyaris surut. Karena kita terus berharap tanpa ada sesuatu nyata yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi ibu bapak saudara sekalian, firman Tuhan mau mengingatkan, ketika kita punya iman percaya kepada Tuhan, ketika kita senantiasa berharap kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab, jadilah menurut imanmu. Jadilah menurut apa yang kau percayai. Ketika kita menyerahkan seluruh pergumulan, penderitaan yang kita alami kepada Tuhan, maka percayalah itu akan terjadi menurut iman kita, menurut apa yang kita percayai kepada Tuhan. Oleh sebab itu, teruslah beriman dan berharap hanya kepada Tuhan. Maka berbagai penderitaan, kesukaran yang kita alami kelak akan menjadi sesuatu yang kita imani dan kita harapkan kelak. Tuhan memampukan dan menyertai setiap kita untuk menjadi hamba-Nya yang berharap dan beriman kepadanya. Amin. Mari ibu bapak kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya melalui apa yang boleh kami baca, apa yang boleh kami renungkan bersama pada malam hari ini, itu semua dapat kami lanjutkan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Bahwa kami akan terus beriman kepadamu, kami boleh senantiasa berharap kepadamu, bahwa tangan kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sekalipun. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebentar kami akan kembali kepada aktivitas kami masing-masing. Kami hendak beristirahat. Kiranya Tuhan yang boleh menjaga, Tuhan yang boleh melindungi setiap kami, agar di esok hari kami boleh melanjutkan aktivitas kehidupan kami dengan baik. Inilah doa serta syukur yang kami panjatkan kepadamu ya Allah. Di dalam nama anak-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang adalah Juru Selamat kami yang hidup, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Amin.